Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Begitu banjir yang kemarin diangkat lagi dari floor kemarin sehingga terputus sekitar 12 meter lebar itu. Keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu. Selamat pagi dari Jalan Limbo Waluyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Cuaca ekstrim yang melanda kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan pada jembatan Jalan Tani di Kelurahan Kaisabu Baru. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat KSOP Bau-Bau mengambil langkah tegas. Para operator kapal dan petugas di lapangan diinstruksikan untuk selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Di akhir berita kita ikuti RRI Bau-Bau wawancaranya dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, Laode Ale Hasan, terkait naiknya harga tomat dan kebutuhan dapur di sepekan terakhir. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Selasa 8 Juli 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, cuaca ekstrim yang melanda kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan pada jembatan Jalan Tani di Kelurahan Kaisabu Baru. Infrastruktur yang menjadi akses utama bagi para petani itu kini tak bisa dilalui kendaraan, sehingga mobilitas hasil panen menjadi terhambat. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Begitu banjir yang kemarin diangkat lagi dari floor kemarin sehingga terputus sekitar 12 meter lebar itu setelah diukur yang lalu dari dinas. Jembatan di Jalan Tani yang terletak di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawalio, Kota Bau-Bau dilaporkan kembali terputus setelah diterjang banjir pada beberapa hari terakhir. Padahal sebelumnya jembatan tersebut telah dibangun secara swadaya oleh warga setelah rusak akibat banjir di tahun lalu. Camat Surawalio Muslimin mengungkapkan bahwa jembatan yang memiliki lebar sekira 12 meter itu sebelumnya sudah mengalami kerusakan parah akibat bencana alam. Setelah rusak tahun lalu, masyarakat sekitar secara gotong royong memperbaikinya dengan konstruksi seadanya. Namun, karena cuaca ekstrim beberapa hari ini, jembatan itu ambruk dan hanyut terbawa arus banjir. Banjir yang kemarin ini dan tahun lalu itu jembatan bukan permanen, begitu dasar kali dia floor saja seperti itu kondisinya. Kalau tidak banjir kan air itu tetap dia tenang. Begitu banjir yang kemarin diangkat lagi dari floor kemarin sehingga terputus sekitar 12 meter lebar itu setelah diukur yang lalu dari dinas PU yang sudah ukur lokasinya. Akibat kerusakan ini, akses kendaraan pengangkut hasil pertanian menjadi terhambat. Petani di wilayah tersebut terpaksa mencari jalur alternatif yang memakan waktu dan biaya lebih banyak. Biasanya kendaraan roda 2 dan 4 bisa masuk langsung ke lokasi panen, tapi sekarang tidak bisa lagi karena jembatan terputus. Hasil pertanian yang terdampak meliputi padi, jagung, dan sayur-sayuran yang menjadi sumber utama pendapatan warga. Petani mengaku terganggu dengan kondisi ini dan berharap adanya perhatian cepat dari pemerintah. Lokasinya hampir 2 kiloan dari jalan poros. Dari jalan poros kita belok kiri, perempatan itu belok kiri, tiba di posisi pertigaan antara ikuti aspal ke bumi, kita lurus sekitar 600 meter lagi. Dia beradaptasi dengan kondisi jalan yang lain, tapi itu juga memang sangat mengganggu ketika seperti ini kondisinya. Hasil-hasil tani biasa dijemput langsung oleh mobil-mobil tengkulaknya, sekarang tidak bisa lagi. Muslimin menyebutkan bahwa kondisi jembatan ini telah dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau. Bidang teknis di dinas tersebut telah menjadwalkan peninjauan ke lokasi dalam waktu dekat. Diharapkan pemerintah bisa segera melakukan perbaikan agar aktivitas pertanian kembali normal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita lainnya, kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat KSOP Bau-Bau mengambil langkah tegas. Para operator kapal dan petugas dilarang
Di lapangan maksud kami diinstruksikan untuk selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu sampai. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mengambil langkah tegas. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan pihaknya telah menginstruksikan operator kapal dan petugas di lapangan untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG demi keselamatan pelayaran. Menurut Tahir, jika BMKG mengeluarkan peringatan cuaca buruk, keberangkatan kapal akan ditunda sementara hingga kondisi membaik. Nah, jadi kalau misalnya ada himbauan BMKG bahwa keadaan cuaca yang memang agak tidak bersahabat, berarti untuk sementara dipending dulu sampai menunggu. Dan memang saat ini kejadiannya itu tidak secara terus menerus, pada keadaan saat-saat tertentu itulah. Tahir mengatakan sebelum kapal diizinkan berlayar ada beberapa hal krusial yang wajib dipenuhi. KSOP Bau-Bau secara rutin melakukan cek fisik kapal terutama terkait peralatan keselamatan meliputi pemeriksaan life jacket dan rakit pelampung. Selain itu, pompa air darurat juga tak luput dari pengecekan. Dikatakan pemeriksaan ini menjadi lebih ketat apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket kapal pelni sebesar 50% yang berpotensi meningkatkan jumlah penumpang. Kami itu sudah diinstruksikan dari pusat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal itu. Dan itu kami sudah laporkan ke sana. Jadi itu memang sudah SOP-nya sudah begitu. Untuk kapal penyeberangan yang beroperasi keluar dari Bau-Bau, KSOP memberikan perhatian ekstra pada pengecekan kendaraan yang dimuat. Petugas memastikan setiap kendaraan yang masuk kapal sudah diikat atau dilesing dengan benar agar tidak bergeser selama perjalanan. Terkait informasi gelombang tinggi, Tahir menyebut perairan yang sering mengalami kondisi tersebut antara lain Laut Banda, perairan Konawe Utara, dan Wakatobi. Tinggi gelombang di area tersebut bervariasi antara 0 sampai 1,25 meter dan bersifat fluktuatif. Tahir juga mengimbau para operator dan awak kapal untuk selalu memperhatikan keselamatan penumpang. Selain itu, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan mengecek WOD Hamsina Bolu dan PJ Sekda Meizat Amril Tamim secara simbolis menyuapi puluhan anak yatim piatu serta menyerahkan bingkisan dan bantuan. Mereka menyempatkan berdialog dengan anak-anak, menanyakan kondisi dan cita-cita mereka. Sebuah momen yang menguatkan kembali pentingnya perhatian semua pihak terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Dengan langkah ini, Pemkot Bau-Bau tak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga membangun harapan masa depan bagi generasi penerus. Harga tomat di Kota Bau melonjak tajam dalam. Kita beralih ke informasi terakhir. Kami hadirkan wawancara dari WOD Nurliani ini terkait dengan harga tomat di Kota Bau-Bau yang melambung membuat pedagang dan warga resah. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani dalam wawancara berikut ini. Sayuran Pak ini sudah tahun terakhir ini lonjakannya terlalu signifikan begitu Pak? Ya, jadi memang begini, ini kenaikan harga tomat signifikan ini sebenarnya sudah berangsur-angsur naik ini dari bulan Mei kemarin. Nah, sekarang harga di pasaran itu sudah berkisar 28.000 sampai 30.000 per kilo. Begitu juga sayur-sayuran yang lain, kemudian ada cabai merah kecil juga mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Ini diakibatkan karena beberapa petani kita yang baik itu dalam daerah Kota Bau-Bau maupun di luar Kota Bau-Bau yang suplai Bau-Bau. Di beberapa kabupaten Buton Selatan, di Lande biasanya dia suplai sama kita. Kemudian di Lasalimo juga, Ereke, itu juga daerah suplainya Kota Bau-Bau. Nah, hari ini sekarang
banyak yang gagal panen karena faktor cuaca. Dan ini terjadi pada saat musim hujan seperti ini selalu terjadi. Hari ini kita sudah coba lihat harga yang ada di pasaran ini kan sudah hampir mendekati 30, bahkan ada 30 lebih sekarang. Ini karena memang sudah seperti kondisi alam ini. Jadi kondisi alam itu mempengaruhi karena curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, dengan hujan habis panas lagi, itu yang mengakibatkan tanaman kita, tanaman petani yang mengalami gagal panen. Nah sekarang pemenuhannya itu kita sudah upayakan. Kemarin itu kalau cabai kita ambil dari Raha, masuk dari Raha itu banyak, kurang lebih 300 kilo itu masuk di bawah cabai merah kecil. Kemudian juga ada cabai besar, itu kebanyakan dari Muna. Dan terakhir ini untuk pemenuhan kebutuhan bau-bau kita kebanyakan ambil di Makassar. Jadi menunggu kapal lagi nih untuk masuk berikutnya. Tapi di Makassar juga, karena kondisi curah hujan yang seperti ini memang harga juga cukup naik juga harganya di sana, sehingga tiba di bawah juga mahal. Itu yang kita coba upayakan. Yang jelas barang-barang kebutuhan pokok yang ada di bawah termasuk tomat, cabai dan kebutuhan pokok yang lain ada tapi mahal. Ini pasti masih banyak yang mengeluh ini karena harganya tiba-tiba naik. Karena ini memang di daerah produksi kita, wilayah Kota Bobau sampai hari ini juga belum terlalu bagus produksinya. Dan banyakkan gagal panen karena faktor cuaca. Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk tomat sendiri Pak, ini apakah ada upaya begitu untuk didatangkan dari daerah luar begitu Pak, meski dengan harga yang cukup tinggi? Kalau upaya kita hari ini sampai 2 minggu terakhir ini semua dari Makassar, tomat ini. Dia masuk kemarin terakhir itu kurang lebih 2 ton yang masuk di Bau-Bau. Seperti itu. Yang 2 ton itu melalui kapal curah di Pelabuhan Murung kemarin dari Sidrap sampai Bau-Bau. Ini berdasarkan komunikasi kami dengan pihak distributor, mereka sudah tetap masukkan, sekalipun itu mungkin agak mahal diambil, tapi tetap mereka masukkan di Bau-Bau. Harga. Ya. Nah ini Pak yang terakhir Pak, ini biasanya berapa lama bertahan Pak dengan harga yang tinggi seperti ini? Kalau melihat perkembangannya ini mungkin kalau sampai melihat kondisi di lapangan, kalau cuacanya masih tetap begini ya sampai panas matahari mungkin baru bisa normal kembali kalau saya perhatikan. Oke, baik. Ya. Ada mungkin imbauan untuk masyarakat Pak? Saya kira masyarakat tidak perlu resah dengan kenaikan harga tomat dan cabai yang ada sekarang karena barangnya cukup tersedia. Penting jangan diborong-borong supaya harganya tidak naik. Karena tambah di barang diborong-borong, harganya pasti naik lah. Belanja bijak saja, tidak usah. Pokoknya belanja berdasarkan kebutuhan. Karena barang kita ini setiap saat ada. Tidak usah panik bahwa dia tidak ada barangnya. Barangnya tetap ada. Pemerintah tetap menjamin melalui distributor dengan pasokan dari luar daerah Kota Bau-Bau, terutama mungkin Makassar dan Kota Kendari kemarin, setiap saat berkomunikasi dengan teman-teman di pengendalian inflasi daerah Kota Kendari, seperti itu. Oke, siap, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ya, Pak. Oke. Berita terakhir pendengar masih terkait dengan harga tomat di Kota Bau-Bau yang melambung membuat pedagang dan warga resah. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Waude Nurliani. Harga tomat di Kota Bau-Bau melonjak tajam dalam sepekan terakhir. Di Pasar Meo, harga tomat buah kini dibanderol antara Rp30.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di atas normal yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayuran di Pasar Meo, Zuliani, mengungkapkan kenaikan harga tomat kali ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan terbatasnya pasokan dan mahalnya harga pengambilan dari petani menjadi penyebab utama melonjaknya harga di tingkat pengecer. Menurutnya, tomat yang dijual didatangkan langsung dari Kendari dengan harga beli mencapai 1,2 juta hingga 1,3 juta rupiah per peti berisi 38 kg. Sumber pasokan lokal seperti dari wilayah Wakuli, Kabupaten Buton, disebutnya kini terbatas akibat musim yang merusak tanaman. Meski harga melambung, Zuliani menyebutkan daya beli masyarakat masih cukup stabil, namun pembeli cenderung mengurangi jumlah belanja, hanya membeli 1/4 hingga setengah kilogram tomat. Tidak, kalau naiknya kan startnya itu kan paling tinggi 15-20. Nah, naik lagi 25, 30, 35, 37. Tapi Ibu ini jual 34 Bu ya? 34. 34. Ini tomat dari mana dia? Dari Kendari. Oh, dari Kendari.
Sudah berapa hari naikin? 1 bulan atau? Belum, baru 3 hari. Baru 3 hari. Ini naiknya karena apa? Tidak ada tomat, hancur tanaman, dan banjir. Banjir, jadi tanamannya orang dia banjir. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau Bau Laude Ali Hasan membenarkan kenaikan harga ini. Ia menyebutkan keterbatasan hasil panen dari petani lokal akibat cuaca seperti di Kabupaten Buton hingga wilayah Sulawesi Selatan menjadi penyebab utama naiknya harga komoditas tomat di pasaran. Tak hanya tomat, sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur lainnya juga mengalami kenaikan harga. Misalnya kangkung yang biasanya dijual Rp2.500 hingga Rp5.000 per ikat kini melonjak menjadi Rp8.000 per ikat. Begitupun dengan cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Bawang bombay mencatat lonjakan tertinggi 18% menjadi Rp63.000 per kilogram. Meski demikian, Ali Hasan menjamin ketersediaan barang tetap ada di pasar dan meminta masyarakat tidak panik buying sehingga harga tidak semakin naik. Sekarang banyak yang gagal panen karena faktor cuaca. Dan ini terjadi pada saat musim hujan seperti ini selalu terjadi. Hari ini kita sudah coba lihat harga yang ada di pasar ini kan sudah hampir mendekati 30, bahkan ada 30 lebih sekarang. Ini karena memang sudah seperti kondisi alam ini. Jadi kondisi alam itu mempengaruhi karena curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir dengan hujan habis panas lagi, itu yang mengakibatkan tanaman kita, tanaman petani yang mengalami gagal panen. Kenaikan ini pun menuai keluhan dari masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Di media sosial Facebook, sejumlah warganet mengungkapkan rasa terkejut dan kecewa Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Bau Bau dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan pada jembatan Jalan Tani di Kelurahan Kaisabu Baru. Kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat KSOP Bau Bau mengambil langkah tegas. Para operator kapal dan petugas di lapangan diinstruksikan untuk selalu berkoordinasi dengan BMKG demi keselamatan pelayaran. Demikian Warta Kapton pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.